Oseng nih. Masuk nggak? I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going Oke guys, selamat sore. Jadi di gua lagi ke Sera Sentul, tapi udah mau tutup nih jam 4. Tadinya mau kesini, terus gua kan sakit perut, mencret udah 2 hari. Udah malas-malasan kesini, gua pulang ke rumah, Odi WA suruh janjian kesini. Siap bos. Jadi kita langsung menuju Sentul nih. Let's go. Wah, ini ada 42 PTME. Oseng nyeting Venom. Gila cepet. Oke guys, gue udah di Sera sama legend, media legend. WM 500. Tahu dong suara bangsat ya itu. Sama Odi juga. Tahu nih nonton siapa ini Doi yang main Doi? Ada siapa yang main Doi? Markona. FU ora lapio. Oh ini masih partai Matic dulu nih. Gila rame banget. Udah lama kagak lihat motor lepas ya. Assalamualaikum. Ini ada ADOE, Me. Woi, ada Diba, DND nih. Buset, yang ngangkat. Hah? Iya. Siapa nih? Partai Matic lagi nih. Nah ini partai big match nih, Oseng versus Iping FU.
Terus juga cuy. Sama-sama bagus nih. Kayak pegang siapa nih? Power keluar bawahnya sih Iping lebih bagus motornya. Tapi yang adem-adem kayak motor Oseng gini atasnya serem. Lihat nih atasnya Oseng nih, masuk nggak? Ngebuka tapi nggak tahu masuk apa nggak. Tinggalan lumayan Oseng startnya. Masuk nggak Iping? Hah, Iping? Nih kita lihat siapa nih. Oseng. Kalau bener Oseng sih tebakannya mantep juga nih. Hah? Loh, kok dua-duanya bilang masuk? Rame nih berarti nih. Oh, lihat GoPro. Hah? TV rame. Nah, apalagi kalau kecot ribut-ribut ya. Kalau Oseng nggak ketinggalan, nggak terlalu jauh sih. Oseng masuk pas itu. Startnya ngikut. Partai Miao, Mio San Mori ini. Ayo pegang mana guys? Ijo gua kayaknya nih. Ini mah ngikut aja yang hijau harusnya nih. Bisa masuk nih. Berangkatnya lemes bener yang putih. Tuh, beda banget berangkatnya. Yang hijau takut banget padahal ngikut aja tipis. Astaga. Lu ngitung sih, Ngap. Nah, ini big match juga nih, Dio sama Oseng. Ngikut aja sih yang hijau, buset.
Jauh lah. Nggak ngikut angin lagi. Malah ke kanan-kanan nih. Kagak. Keluar emang. Lah nih osengnya masih nyeting. Dionya masih nyeting juga sih. Motor me ini. Cakep. Nih lepas nih. Walah. Balik aja guys. Nggak jadi lepas kayaknya katanya. Oseng sama Dio. Rame juga nih Sera ya. Ntar lagi juga udah jam 5. Sebelum macet kita mulih duluan. Oke guys, nih udah balik dari Sentul. Tapi pengen ini dulu makan sama Odoy sama Bos Puy, Coach Puy. Udah lama banget gak ketemu Bos Puy, ada setahunan kayaknya deh. Jadi Sera rame. Tadi dapat info katanya Sera rame ada ini juga. Soalnya apa namanya, Cicangkal ya, nggak boleh. Udah nggak boleh hari Minggu katanya nyeting. Nggak tahu ada masalah apa sih, ribut atau apa. Katanya namanya anak liaran kan susah diatur, ya emang begitu. Tadi permainan juga banyak kecotnya. Yang si siapa, Oseng sama Iping, tapi akhirnya udah kelar katanya menang Oseng. Susahnya tuh itu ya sebenarnya. Apa ya, kita tuh namanya permainan nggak ada sensor tuh ya pasti susah. Karena tergantung dari sudut kamera mana kita ngambil. Kalau finish udah rapet banget begitu, kalau lo di tembok misalkan videoin, udah pasti motor yang di sisi kiri itu kelihatan lebih di depan. Kalau lo videoin di rumput, motor yang sisi kanan pasti lebih kelihatan di depan. Paling nggak kalau nggak ada sensor finish tuh harusnya pakai drone sih ya, dari atas gitu. Itu lebih kelihatan akurat sih sama ditepungin finishnya. Terus tadi kecotnya juga selain itu karena ada katanya yang nutup jalan, lupa gue permainan siapa. Tapi alhamdulillah lah, di tengah isu drag bike lagi sepi, di event-eventnya sepi, tapi Sera masih tetap rame. Berarti kan UMKM perbengkelan pergerakan duniawi masih ada berarti. Nah gue tuh pengen main ke tempat ini juga, Mas Didi D2M. Dia kan kemarin nge-tag itu tuh yang sirkuit Vida ya. Nah itu gue pengen tanya-tanya di mana lokasinya, sekalian ngobrol-ngobrol sama sang legend, apa kabarnya. Pengen sih gue ini juga ngiter ke bengkel-bengkel lain kayak pemain-pemain zaman dulu lah. Ada Bang Yani Kebon, ada Om Ukri yang kemarin udah DM-an juga. Jadi didoakan semoga masih semangat. Oke guys, kita makan dulu sama Bos Puy sama Odoy. Makan dulu, makan nih sama Bos Aing. Makan biar nggak mati. Oke guys, selamat malam. Jadi udah selesai makan sama Bos Cipuy sama Odi. Tapi nggak gue videoin, lupa gue pengen nanya Bos Cipuy tadi kemana aja, terus mau main motor lagi nggak sama KMS. Soalnya udah lama hilang juga kayaknya ya KMS ya. Yang hilang tuh KMS, udah lama nggak lihat. Terus Adit Bolang, Happy Turtle juga ya kemana ya? Jadi pemain ninja tuh kayaknya yang konsisten ada Dendi. Tekno juga kalau Sera jarang-jarang sekarang. Terus siapa lagi yang ada selalu ya? Banyak sih ya pemain lama yang hilang tuh pada kemana gitu. Makanya sebenarnya kayaknya momennya pas deh kalau gue datengin satu-satu bengkelnya pemain-pemain ninja lama nih. Kemana aja, kenapa udah nggak kesentul, ada siapa tahu ada keluhan apa dan masukannya apa, kan bisa jadi evaluasi buat semuanya gitu, baik buat Sentul kayak atau misalkan kemahalan masuknya atau apa.
Ya semoga bisa dievaluasi dan akhirnya bisa eksis lagi gitu ya kan. Ini juga sih gue tuh sebenarnya kayak ada cita-cita bikin tempat kayak podcast gitu, tapi bahas otomotif. Bahasnya lebih ke teknis mungkin nih. Jadi misalkan kayak gue tadi nebak motor oseng tuh, itu kan basic ya, kayak zaman dulu tuh, dari zaman dulu orang liaran. Gue pertama kali tahu liaran tuh 2005. Kalau motor yang suaranya adem-adem tuh atasnya jahat tuh, Rip. Gue dikasih tahu sama yang senior dulu begitu. Dan setelah gue pelajarin kan gue taunya, oh ternyata teknisnya itu motor yang kayak gitu tuh biasanya kompresinya nggak terlalu tinggi. Jadi atasnya tuh bisa masih jalan terus. Kalau kompresi tinggi, emang tenaga power gede, karena kompresi tinggi tuh identik dengan bahasa Inggrisnya more HP, more horsepower gitu. Di dyno misalkan dengan mesin yang sama, lu pakai head kompresi 12 sama head kompresi 13, secara data harusnya kompresi 13 pasti lebih bagus gitu. Terus kayak main jet, kalau kita kering-keringin pasti HP-nya tuh lebih gede. Nah tapi ada itu juga kecenderungan tadi, kalau kompresi tinggi itu napasnya habis. Jadi mungkin bahasa teknisnya kayak gitu, gue juga nggak ngerti sih. Ini sebenarnya yang pengen gue tanyain gitu, kayak ke mekanik-mekanik, apakah power bandnya, jadi motor tuh kan ada power bandnya segini, kompresi tinggi tuh misalkan power bandnya cuma segini, tapi kompresi low bisa segini. Nah buat ngejar 0 ke 100 km per jam atau 0 ke 200 meter, pasti yang kompresi tinggi tuh lebih cepat gitu ngejar peak power. Nah kompresi low tuh yang lebih kayak atasnya tuh manjang-manjang gitu. Ini hal-hal teknis ya yang gue kadang pengen belajar juga, atau mungkin kalian tuh juga pengen tahu mungkin nih. Jadi nggak sekedar nonton doang guys, kita sama-sama belajar. Siapa tahu mekanik di daerah juga bisa belajar kan. Gue rasa mekanik-mekanik itu mau lah ya diajak ngomong masalah teknis. Itu kan maksudnya bukan bocorin masalah rahasia bengkel juga. Ini kayak logika pakem berpikir mesin tuh kerjanya kayak gimana gitu, supaya kita sama-sama pinter lah. Tapi ya sekarang menurut gue gila sih. Gue angkat topi ya memang sama Handoko tuh sadis ya. Kita dari dulu tuh tergila-gila, kiblat drag kita semua kan Thailand ya. Kalau Thailand sampai diacak-acak sama Han dari kemarin tuh dari akhir tahun sih. Gue nggak habis di luar Nurul nggak habis Fikri. Bisa gitu ya, gila. Kiblat diacak-acak sama Handoko tuh gimana ceritanya coba. Jadi itulah, mudah-mudahan terrealisasi, atau kalau belum bisa bikin tempat podcast, kita ajak ngobrolnya di bengkelnya langsung gitu kali ya, tentang masalah teknis ini kalau kita ngebahas gitu. Oke lah guys, sampai ketemu di video berikutnya. Nanti gue mungkin video berikutnya akan main ke bengkel-bengkel. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya dan sukses selalu.